Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada acara talkshow atau wawancara bersama Bapak. Salam farmasi, salam sehat bagi kita semuanya. Tujuan di acara talkshow kali ini adalah pada semua SMK, baik itu SMK jurusan farmasi atau notabene adalah jurusan kesehatan, ada materi atau pembelajaran secara praktikum. Dan di masa-masa pandemi atau COVID-19 seperti saat ini yang telah kita alami, yaitu praktikum ada yang bisa dilakukan secara daring maupun praktikum yang bisa dilakukan secara offline atau tatap muka. Namun pada video kali ini Bapak akan mewawancarai siswa-siswi dari SMK Kesehatan Bakti Usaha Banjarnegara, yaitu praktikum secara daring atau praktikum dari rumah gitu ya. Dan tujuan dari acara ini selanjutnya adalah untuk menggali potensi mereka, karena SMK adalah nantinya menciptakan anak-anak atau generasi muda, anak muda nantinya selain pandai ilmu pengetahuannya dan nanti bisa pandai dengan ilmu skill atau mungkin keterampilan mereka. Namun tujuan dari acara ini dilakukan wawancara agar nantinya siswa-siswi di SMK Kesehatan Bakti Usaha setelah wisuda nanti atau lulus nanti mempunyai kompeten dalam menyampaikan informasi atau memberikan sebuah informasi yang lebih jelas untuk nantinya bagaimana cara menyampaikan mereka ke halayak gitu ya. Jadi bagaimana cara mereka berkomunikasi, kemudian bagaimana cara penyampaian mereka kepada klien atau pasien nantinya di dunia kerja maupun di tempat lain. Jadi nanti ada keunggulan di sana selain ilmu pengetahuannya dan juga ilmu skill atau keahlian mereka, namun juga ilmu berkomunikasi mereka. Nanti lulusan dari SMK kami bisa lebih mempunyai keunggulan yang lain gitu ya. Kemudian kelompok ini nanti akan Bapak wawancarai, karena kelompok ini setelah selesai menyelesaikan tugas dari Bapak, yaitu tugas materi farmakognosi. Kemarin mereka sudah menerima materi yaitu materi ekstrak, dan penerapannya Bapak tugaskan kepada mereka yaitu untuk praktikum daring di rumah, yaitu tentang ekstrak. Yaitu kemarin siswa-siswi dari Bapak telah menyelesaikan materi dari ekstrak dari daun sereh ya. Dari daun sereh dibuat minyak dari daun sereh. Dan sebelum kita mulai wawancara atau talkshow bersama Bapak, alangkah lebih baiknya kita sambut siswa-siswi dari Bapak SMK, dari siswa-siswi SMK Kesehatan Bakti Usaha gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar kami baik. Kabarnya baik dan sehat ya? Ya. Ya, untuk mengawali video kali ini atau wawancara talkshow bersama Bapak kali ini, alangkah lebih baiknya kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu dan nantinya menyebutkan kelompok gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari yang paling ujung sebelah Bapak dulu, nama lengkap dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Sukma Lestari, kelas 12. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Aini dari kelas 12 farmasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Nurzakia dari kelas 12 farmasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Srian Asmada, kelas 12 farmasi dari kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Fadilah dari kelas 12 Farmasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustika Octavian Nusa Putri, kelas 12 Farmasi dari kelompok 2. Kemudian dari kelompok kalian, adakah sebelum memulai acara ini ya, Doso bersama Bapak, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Mungkin perwakilan dari kelompok kalian? Ya, kami dari kelompok 2 membuat sediaan minyak sereh dengan cara destilasi. Alhamdulillah, walaupun ini pertama inovasi pembuatan minyak sereh dari kelompok kami, tapi hasil yang kami dapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Karena sebelumnya memang kami sudah memikirkan barang yang digunakan dan manfaat-manfaat apa saja yang terdapat dalam minyak sereh. Jadi kita memutuskan untuk membuat minyak sereh. Dari kelompok ini membuat minyak sereh dengan cara destilasi yang sederhana. Nanti selengkapnya akan Bapak tanyakan alasan dan kesan pesan dari kelompok ini, pengalaman mereka secara daring gitu ya. Mari simak videonya. Kemudian untuk ini ya, pertanyaan untuk kelompok kalian ya, karena kan di Indonesia kita tahu ya, flora dan faunanya kan kaya banget gitu ya, dan banyak banget tumbuhan atau hewan yang ada di Indonesia gitu ya. Dan bisa dikatakan Indonesia sebagai tanah yang subur gitu ya. Di luaran sana Indonesia terkenal sebagai tanah yang subur dan flora dan faunanya yang begitu khas atau mungkin banyak ya. Dan kenapa gitu ya, kenapa kalian dari sekian banyak flora dan fauna yang tumbuh di Indonesia dan khususnya di sekitar rumah kalian dan di lingkungan kalian, kenapa alasan kalian dan motivasi kalian membuat tugas dari Bapak dan menyelesaikan tugas dari Bapak? Itu alasan kalian atau motivasi kalian membuat ekstrak dari daun sereh gitu ya. Kenapa alasan kalian tersebut? Mungkin ada salah satu yang bisa menjawab. Saya, Pak. Dikarenakan bahan pokoknya kayak misalkan itu sereh itu mudah didapat, terus harganya tuh terjangkau, terus alat dan bahan yang cara pembuatan minyak sereh tuh gampang dicari, bisa digunakan alat-alat yang di rumah kayak gitu. Terus manfaat daun sereh tuh banyak gitu ya bagi untuk kesehatan tubuh ya. Iya. Dan untuk di lingkungan kalian, si daun sereh tersebut banyak tumbuh gitu? Atau kalian pas saat melakukan praktek secara daring di rumah, kalian memetiknya sendiri gitu ya di lingkungan kalian, atau membelinya gitu daun sereh tersebut? Ya, daun itu saya membeli di pasar. Gitu ya, jadi bahannya tidak terlalu sulit dan alat-alatnya untuk mempersiapkan praktikum secara daring di rumah untuk membuat alat destilasi sederhana itu lebih mudah didapat gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya gitu ya, apakah di lingkungan kalian gitu ya ada yang membuat produksi sama persis yang seperti kalian buat, yaitu membuat daun sereh gitu ya untuk diambil minyaknya atau oleum gitu, oleum dari minyak sereh? Ya, tidak ada di lingkungan kami karena kami mau inovasi dari diri kami sendiri. Jadi itu motivasi dan inovasi dari diri kalian sendiri ya, membuat ekstrak atau destilasi sederhana untuk diambil oleum atau minyaknya dari minyak sereh gitu ya. Dan apalagi notabene minyak sereh itu banyak khasiatnya sehingga kalian ingin membuat oleum dari minyak sereh tersebut gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya ya, adakah alat-alat dan bahan-bahan apa saja yang mungkin gitu ya, yang mungkin kalian dalam mempersiapkan untuk praktek secara daring di rumah, untuk khususnya ya membuat alat destilasi sederhana,
dan dalam membuat oleum atau minyak sereh itu mengalami kendala untuk mempersiapkan, biar nanti yang melihat video atau tayangan talkshow bersama Bapak kali ini kalau ingin membuat produk oleum atau minyak sereh itu bisa mempersiapkan alat dan bahannya lebih lengkap mungkin gitu ya. Mungkin ada salah satu hal yang bisa menjawab. Tidak Pak, karena dari kami itu murni membuat itu dari bahan-bahan yang bisa terbilang itu bahan bekas yang masih bisa dimanfaatkan. Mungkin kalau yang kayak misalnya susah dicari itu kaleng bekas Pak, itu yang misal ukurannya sama persis, itu memang susah karena tidak semua orang punya kaleng yang berukuran sama persis gitu Pak. Mungkin itu yang susah. Kalau boleh tahu, kaleng bekas yang bisa digunakan gitu kan banyak banget ya, Iya. jenis-jenis kaleng lah. Dari kelompok kalian menggunakan kaleng dari bekas apa gitu? Kaleng bekas wafer itu Pak, yang pertama yang besar ukuran segini itu dari wafer. Kaleng wafer itu digunakan untuk merebus saat di atas kompor. Lalu yang kecilnya lagi untuk es batunya. Lalu yang lebih kecil lagi itu untuk dari yang kaleng terbesar itu sampai ke kecil itu disalurin pakai selang Pak. Jadi dari kaleng besar ke kecil itu susah Pak. Jadi susah. Iya. Jadi kalau yang perlu kalian siapkan itu kalengnya ada berapa jumlahnya, kemudian selangnya ada berapa, kemudian nanti alatnya apa saja sih, biar pemirsa yang melihat video tayangan ini biar lebih tahu gitu ya. Kalengnya itu ada berapa? 3 Pak. Kalengnya ada 3, Iya. kemudian selangnya 1 berukuran 1 meter. Oh, jadi panjang dari si selang tersebut berukuran 1 meter, dan persiapan untuk kalengnya ada 3. Jadi nanti 1 kaleng yang untuk perebusan nantinya ya, perebusan dari si daun sereh, nantinya yang untuk pemanasan dari si api di si kompor itu. Terus kaleng yang kedua, kaleng bekas biskuit ya, itu diisi dengan es batu ya untuk pendinginan si uapnya ya, pendinginan si uapnya nanti. Kemudian kaleng yang ketiga nanti untuk penampung dari si oleum atau minyak sereh itu gitu ya. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya ya, untuk kelompok kalian ya, ini adakah gitu ya, adakah alat atau langkah sulit apa atau step gitu ya yang kalian alami selama proses pembuatan praktikum secara daring di rumah, yaitu pembuatan kemarin oleum minyak sereh gitu ya? Adakah step atau langkah yang sulit? Kesulitan yang kami alami saat proses pembuatan minyak sereh yaitu saat melubangi kaleng yang untuk dimasukkan selang, karena harus dilubangi menggunakan paku yang dipanaskan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oh, jadi kalian melubanginya pakai paku ya? Iya. Kalau mungkin yang melihat tayangan ini mungkin Bapak tarik kesimpulan dari pengalaman cerita mereka gitu ya, saat melubangi kaleng gitu ya bekas biskuit ya, bisa memakai bor gitu ya, bor listrik gitu ya, mungkin bisa lebih mudah gitu ya. Tetapi kalau memakai paku ya nggak ada salahnya gitu ya, tapi ya juga harus hati-hati pada saat melubangi, jadi nantinya tidak timbul luka atau mungkin cedera gitu ya. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya ya, untuk kelompok kalian itu pada saat proses membuat oleum dari minyak sereh itu, berapa lama proses pengerjaannya dari tahap awal sampai dengan pengemasan gitu ya? Mungkin bisa dicoba. Kurang lebih cara pembuatan dari minyak sereh ini selama 4 jam. 2 jam sendiri untuk menunggu perebusan minyak sereh agar bisa menghasilkan minyak yang sudah bisa digunakan. Dan 2 jam sisanya untuk menyiapkan alat-alat seperti memotong dan membolongi kaleng. Oh, jadi kalian membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama ya, dari tahap awal sampai dengan akhir ya, sampai dengan pengemasan ya. Gitu. Kemudian untuk prosesnya sendiri gitu ya, prosesnya sendiri
Bapak tidak akan tanyakan gitu ya proses awal sampai dengan akhir kepada kelompok kalian. Nanti biar yang menonton cuplikan atau tayangan talkshow bersama Bapak kali ini, nanti biar kalian cari gitu ya di channel YouTube SMK Kesehatan Bakti Husada bahwa siswa-siswi kami telah mempraktekkan untuk membuat oleum atau minyak sereh dari tahap awal sampai dengan akhir. Kalian bisa unduh dan bisa kalian cari ya di channel YouTube kami gitu ya. Tahap awal, prosedur tahap awal sampai dengan pengemasan gitu ya. Kemudian ya untuk pertanyaan selanjutnya, jika ada gitu ya, jika ada yang mau membeli gitu ya atau memesan hasil produk kalian karena ini produknya kemarin sudah jadi dan sudah di packing ya, kemarin sudah ditestimonikan ke tetangga atau mungkin sudah dipakai ke keluarga gitu. Paling kita sudah mencoba pakai Pak. Sudah dipakai untuk manfaatnya untuk apa? Mengusir serangga. Untuk mengusir serangga ya. Itu juga bisa digunakan kalau saat mandi Pak, itu bisa dicampurkan ke dalam air yang untuk saat kita mandi Pak. Oh, jadi biar untuk terapi juga ya pada saat mandi ya. Mandi air hangat, kemudian bisa diteteskan sedikit oleum dari minyak sereh gitu ya. Itu untuk khasiat kesehatan juga bisa diterapkan untuk pada saat kita mandi gitu ya. Dengan air hangat dan minyak sereh, kemudian bisa untuk sebagai pengusir serangga gitu ya, juga bisa gitu ya. Jadi untuk karena ini produknya sudah jadi dan mungkin sudah ada orang yang melihat gitu ya, kan bertanya-tanya gitu ya pada saat kalian membuat itu gitu ya, kan mungkin ditanya buat apa gitu ya, kemudian ini untuk apa gitu kan, mungkin ada yang sudah bertanya seperti itu di lingkungan sekitar rumah kalian gitu ya. Nah kalau misalkan di lingkungan tempat tinggal kalian atau mungkin nanti setelah video ini tayang gitu ya, jika ada yang mau membeli atau memesan produk yang telah kalian jual ya, karena di SMK itu kan ada tiga sebenarnya ya, ada 3 tujuan ya lulusan dari SMK kami. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah dari kami SMK Kesehatan Bakti Husada Banjarnegara. Yang pertama, lulusan dari kami itu harus sudah siap kerja. Jadi lulusan dari kami nantinya ditampung dan untuk siap kerja. Dan lulusan yang kedua adalah nantinya bisa masuk ke universitas di berbagai wilayah manapun, bisa nantinya melanjutkan ke kuliah. Dan nantinya lulusan yang ketiga ini apabila tidak bekerja dan belum kuliah, bisa nantinya berwirausaha. Makanya dalam membuat produk semacam ini bisa mengarahkan ke mereka untuk membuka usaha sendiri atau mungkin bisa nantinya berkembang sebagai produk dari UMKM gitu ya. Dan untuk satu kemasan gitu ya, kalian bisa matok harga berapa nantinya kalau misalkan nantinya bisa jadi income kalian dan tambahan uang saku kalian kalau mau dijual. Mungkin bisa dibeli ukuran 50 ml Pak, itu seharga 5.000. Dengan ukuran 100 ml itu 10.000. Karena sekali pakai itu juga sudah memberikan manfaat banyak Pak. Jadi itu awet. Juga ya. Iya. Jadi kalian memakai pas kemasannya gitu ya, kemasannya pakai apa ya? Botol yang kecil, bekas yang hand sanitizer itu bisa. Jadi gitu ya, jadi bisa untuk hand sanitizer juga, membunuh kuman juga. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ya, berapa modal kalian untuk membuat produksi yang telah kalian buat, yaitu dari oleum minyak sereh gitu ya, berapa modal awal sampai dengan akhir gitu modalnya. Jadi nanti kalau yang melihat tayangan cuplikan talkshow bersama Bapak kali ini bisa mempersiapkan modalnya gitu.
Modal yang kami gunakan tidak terlalu banyak karena kami hanya mengeluarkan biaya 25.000 untuk membeli sereh, untuk membeli selang, dan untuk membeli es batu. Sisanya kami menggunakan barang-barang bekas yang masih layak dipakai, contohnya kaleng, botol yang untuk tempat minyak sereh itu yang sudah dibersihkan. Jadi kalian mempersiapkan modalnya itu sebenarnya tidak terlalu banyak gitu ya, hanya bermodal 25.000 ya. Iya. 25.000 kalian membeli bahan daun serehnya itu berapa ikat gitu ya? 3 ya. 3 ikat kalian bisa beli di pasar daun sereh tersebut dengan harga berapa? 20.000 ya, 20.000. Kemudian untuk mempersiapkan alat-alatnya itu sudah ada di lingkungan sekitar kalian, tinggal kalian mempersiapkan dari alat destilasi sederhana dari kaleng bekas gitu ya. Jadi modalnya sedikit, tapi untuk manfaat dan hasilnya untuk kesehatan tubuh kita, atau mungkin nanti untuk seperti pengusir serangga gitu ya, itu bisa berguna bagi tubuh kita dan untuk lingkungan kita gitu ya, karena bahannya alami dan alat dan serta untuk dipersiapkan itu lebih mudah dan ada di lingkungan kita gitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya, apa saja gitu ya, nantinya kan kalau misalkan penasaran ya yang menonton video tayangan ini, apa saja gitu ya saran dan pesan kelompok kalian apabila ada yang menonton cuplikan tayangan ini ingin membuat oleum minyak sereh seperti yang kelompok kalian bikin gitu ya, saran dan kesannya. Saran untuk teman-teman yang ingin membuat minyak sereh seperti yang kami buat, sebaiknya sebelum kalian membuat minyak sereh, kalian harus memilih bahan dan alat yang bagus untuk kalian pembuatan. Jadi kalian harus benar-benar memilih sereh yang benar-benar masih segar dan warnanya harus masih hijau dan serta masih bisa untuk kita gunakan dengan sebaiknya. Setelah itu kita memakai alat-alat yang sudah disterilkan dan kita pakai untuk pembuatan penyulingan. Jadi itu ya cara tips dari kelompok kalian ya untuk yang menonton tayang cuplikan ini, tips dan saran dari kelompok atau siswa dari SMK Kesehatan Pagi Usada kalau mau membuat minyak dari daun sereh gitu ya. Kemudian apa harapan dan keinginan ke depan kelompok kalian ya terhadap produk yang sudah kalian buat gitu ya, apa harapan dan keinginannya ke depannya? Berhubungan minyak sereh mempunyai banyak manfaat, kami harapkan agar orang-orang berminat dan mau mencoba membuat minyak sereh. Ya walaupun dalam pengerjaan lumayan lama, tapi hasil yang didapatkan bisa dirasakan manfaatnya. Jadi itu harapan dari kalian ya, atau mungkin harapan dari kalian mungkin nantinya dari minyak sereh yang telah kalian buat ini mau dikembangkan atau mungkin jadi produksi unggulan di daerah kalian untuk dijual gitu, atau mungkin tidak gitu? Mungkin tidak Pak, karena bisa dilihat minyak sereh gampang sekali ditemukan di mana saja. Mungkin semua orang bisa membuatnya sendiri Pak. Iya, jadi untuk media informasi dan pengetahuan halayak saja ya, tidak untuk nantinya diproduksi, atau mungkin ya nanti bisa yang melihat tayangan ini nanti bisa mencontoh dan mempraktekkan dari siswa-siswi Bapak untuk membuat dari minyak dari daun sereh tersebut gitu ya. Dan ini karena sudah selesai, terima kasih untuk siswa-siswi dari Bapak yang sudah berkenan hadir untuk diwawancarai dan sudah menyelesaikan tugas di mapel farmakognosi dari Bapak. Kemarin sudah mendapatkan ilmu ekstrak ya, ilmu ekstrak, kemudian ilmu dari destilasi itu tersendiri, dan kalian sudah menyelesaikannya dengan baik dan sudah
menciptakan sebuah produk baru, yaitu olem atau minyak sereh, yang mungkin dari yang melihat tayangan ini mungkin belum sudah tahu manfaatnya, namun cara pengolahannya atau mungkin cara membuatnya belum tahu langkah-langkah atau prosedurnya. Nanti bisa kalian unduh caranya di YouTube, channel YouTube SMK Kesehatan Bakti Husada Banjarnegara gitu ya. Terima kasih atas kedatangan kalian, dan Bapak harap kalian terus sebagai generasi muda dan calon penerus dari kefarmasian gitu ya, manfaatkan Simplicia lain gitu ya, baik itu Simplicia hewan, baik itu flora dan faunanya ya, yang banyak banget di Indonesia dan di lingkungan kalian bisa berinovasi ya, karena kefarmasian khususnya Simplicia itu bisa diolah bukan hanya sebagai produk obat, namun bisa sebagai produk dari vitamin, dan juga bisa sebagai produk bahan makanan atau minuman gitu ya, minuman ya seperti jamu gitu ya, yang sesuai dengan standar ya OHT gitu ya, atau nantinya yang step tingginya adalah fitofarmaka gitu ya. Dan video ini sudah selesai, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.